Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semua sehat ya? Kali ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai kehidupan dalam novel dengan subtema menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, mengidentifikasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam sebuah karya sastra atau dalam hal ini novel. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, menganalisis isi dan kebahasaan novel. Dan yang terakhir, kita akan merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan baik itu secara lisan maupun tertulis. Pandangan, apa itu pandangan? Nah, kita akan lihat nih. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ya. Nah, ada gambar di sini, kalian perhatikan, kalian amati apa yang kalian lihat di sini. Kalau kalian tadi melihat sepasang orang tua di gambar tersebut, itu artinya kalian adalah orang yang memandang situasi hanya dari luarnya saja. Begitulah saat kamu mengenal seseorang, kamu bukan orang yang detil dan teliti. Sementara bila kamu itu melihat ada 3 orang yang sedang duduk, ada yang bermain gitar, ini berarti kamu orang yang sangat teliti. Perhatianmu terhadap detil-detil patut diacungi jempol. Coba sekarang kita coba lagi ya, kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar apa? Silahkan diperhatikan. Apakah kalian tadi melihat ada gambar seorang nenek-nenek dengan usia di atas 70 tahun? Hidungnya lumayan besar dan nenek tersebut menutup rambutnya dengan kain putih. Bisakah Anda melihat gambar itu? Atau bisa jadi ada yang melihat yang lain. Bukan seorang nenek-nenek, tapi seorang gadis muda. Usianya sekitar 15 sampai 17 tahun. Nah, apakah dari kalian ada yang melihat gambar itu? Kalau belum, kalian boleh kembali melihatnya. Nih, sekarang ada gambar yang lain lagi. Di gambar yang kelihatannya hanya 3 gambar ya, yang terlihat jelas, itu sebenarnya ada banyak sekali gambar. Coba kalian perhatikan, ada berapa gambar di situ? Wow, ternyata ada 16 gambar, banyak sekali ya. Tapi yang kelihatan dengan mata yang langsung kelihatan tadi, kelihatannya hanya 3. Sebenarnya ada banyak sekali ya. Di sini yang gambar besar ini gajah, itu pasti kelihatan oleh kalian. Kemudian ternyata ada gambar tikus di sini, kecil ya. Kemudian ada gambar kucing, ada gambar anjing, ada gambar apa lagi nih? Ada banyak sekali di sini ya. Ada ular, kemudian ada kura-kura, ada lumba-lumba dan sebagainya. Sekarang kita beralih ke gambar berikutnya. Gambar apa yang kalian lihat di sini? Ya, mungkin ada yang melihat wajah seorang pria tua. Nah, kalau yang kalian lihat itu gambar wajah seorang pria tua, itu artinya kamu memiliki kepribadian yang selalu melihat segala sesuatu itu secara garis besarnya saja. Terutama jika itu menyangkut masalah cinta, seks, dan kencan. Kamu adalah tipe yang mudah dirayu oleh seseorang yang rela meluangkan waktu, tenaga, energi, dan kerja kerasnya untuk mendapatkan cintamu. Itu kalau wajah seorang pria tua ya yang kalian lihat. Nah, kalau yang kedua, kalian itu melihat ada pria bertopi yang menunggang kuda. Jika yang pertama kali kalian lihat adalah gambar itu, maka artinya kamu memiliki kepribadian yang
jinak-jinak merpati. Sampai kamu merasa menemukan seseorang yang tepat, kamu baru akan memberikan hatimu pada seseorang yang perhatian dan bersikap santun secara konstan. Itu artinya. Kemudian, ini masih tentang gambar tadi ya. Kalau kalian melihat di situ ada gambar perempuan yang berbaring di tepi sungai. Tapi itu kalau misalnya kalian melihat pertama kali ya. Nah, itu artinya kamu pernah terluka karena pengalaman cinta di masa lalu. Sekarang masalahnya, apakah kamu kesulitan meyakinkan diri sendiri bahwa cinta sejati itu benar-benar ada? Ini penafsiran yang ketiga, gambar yang ketiga yang kalian lihat. Kemudian kalau kalian melihat yang nomor 4 itu ada jembatan batu di atas sungai. Jika itu yang pertama kali kalian lihat, maka itu artinya kalian memiliki kepribadian yang unik, sedikit liar, dan sulit dijinakkan. Sebenarnya kamu menyukai gagasan jatuh cinta, namun pada akhirnya kamu lebih sering menjalani kehidupan itu sendirian. Wow, kasihan ya. Yang berikutnya, nah sekarang kalian sudah bisa melihat ya tadi ya, perbandingan-perbandingan apa yang kalian lihat masing-masingnya. Ada yang misalnya di situ ada bisa melihat 4 gambar, ada yang 2 gambar, ada yang 1 gambar dan sebagainya. Sekarang pertanyaan yang muncul adalah mengapa pandangan kalian berbeda satu dengan yang lain meskipun di sini objeknya sama? Nah, jawabannya adalah karena persepsi tiap orang itu berbeda-beda. Jadi begitu melihat sesuatu, setiap orang punya persepsi sendiri-sendiri. Sekarang pertanyaan selanjutnya yang muncul, apa itu persepsi? Nah, persepsi ini pengertian dari persepsi. Yang pertama adalah cara individu berpikir mengenai sesuatu atau ide tentang sesuatu hal. Bisa juga persepsi diartikan cara individu melihat sesuatu dengan indera penglihatan, penciuman, maupun panca indera yang lainnya. Kemudian yang ketiga, persepsi bisa diartikan kemampuan alami individu untuk memahami atau memperhatikan sesuatu dengan cepat. Pertanyaan berikutnya yang muncul, mengapa setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda? Nah, ini tergantung dari kognisinya dan juga afeksinya. Apa itu kognisi? Nah, kognisi itu kan yang berkaitan dengan ingatan, dengan pengetahuan, dengan konsep-konsep, dengan kemampuan berbahasa, proses asosiasi, proses berpikir. Ini sama juga kalau misalnya kalian terima rapot itu kan ada nilai kognitifnya, nilai kognisinya. Ini semuanya berkaitan dengan ini, dengan ingatan, pengetahuan, konsep dan sebagainya. Kemudian afeksi itu yang berkaitan dengan emosi atau perasaan kalian. Nah, di sini sebenarnya saya hanya ingin mengatakan bahwa berdasarkan gambar-gambar di atas yang tadi sudah kalian lihat ya, saya berharap kalian lebih paham dengan apa yang dimaksud dengan penafsiran pandangan seseorang terhadap sesuatu. Hal itu jugalah yang nanti akan terjadi pada diri setiap pengarang. Karena dalam memandang sesuatu terhadap dunia di sekitarnya, itulah yang merupakan bahan dasar karya-karyanya. Nah, di sini kemudian kenapa kita membicarakan tentang pandangan pengarang, apakah itu penting? Itu bisa saya katakan sangat penting. Kenapa sangat penting? Nah, di sini ada 3 hal yang mengatakan bahwa karena apa yang diungkapkan oleh para tokoh dalam karya sastra itulah yang mewakili pandangan pengarang. Kemudian yang kedua, tanpa adanya perbedaan pandangan antar tokoh, maka dalam sebuah karya sastra itu
tidak akan ada konflik. Yang artinya apa? Kalau tanpa ada konflik, sebuah karya sastra pasti tidak akan tercipta. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa seorang pengarang karya sastra adalah orang yang luar biasa. Mengapa dikatakan luar biasa? Karena mereka bisa mewakili pandangan beberapa orang dari berbagai lapisan masyarakat terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Itu kenapa kita bisa mengatakan bahwa seorang pengarang adalah orang yang luar biasa. Ini sebagai kesimpulan dari semua apa yang sudah kita bicarakan, pandangan dan penafsiran pengarang. Yang pertama, pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang sudah diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbolik spesifik. Kemudian yang kedua, seorang pengarang menciptakan novel dalam konteks tertentu. Cerita yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari masyarakat imajiner yang dikehendaki. Apakah ada pertanyaan tentang apa yang sudah saya tayangkan tadi? Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti boleh kalian sampaikan di ruang diskusi ya, diskusi. Kemudian silakan disampaikan di situ, tidak usah melalui WA atau yang lainnya, supaya nanti saya bisa menjelaskan sekaligus untuk teman-temannya.